Pak meminang Pak Laks ini, apa yang membuat PKN memilih Pak Laks ini Pak di bulan mendekati ya Pak? Ya, pertama beliau adalah figur nasionalis tulen yang kami ketahui, sementara PKN adalah nasionalis kenusantaraan, dan visi beliau juga kami tahu persis ketika zaman perjuangan. Artinya beliau ini orang yang berani untuk meninggalkan kenyamanan untuk berjuang. Ketika jabatan sedang tinggi, dia tinggalkan untuk berjuang secara politik ketika yang dia perjuangkan itu dalam posisi lemah. Nah, kami melihat fenomena itu, kami juga merasakan kami dalam posisi yang tidak begitu kuat, begitu lemah. Kami perlu energi orang yang berpengalaman di bidang itu untuk kemudian terjadi turbulensi ya, peningkatan yang luar biasa terjadi di tempat dia dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat ada figur persamaan dengan Mas Anas dengan beliau dalam konteks bagaimana ketika beliau mencoba mengabdi di sebuah tempat, dicoba dikejar dengan cara-cara kriminalisasi. Hanya bedanya beliau mampu tegar, teguh melawannya sehingga selamat. Sementara Mas Anas karena mungkin pada saat itu berhadapan dengan kekuasaan langsung, itu agak kesulitan sehingga terjadi seperti kondisi saat ini. Tetapi secara bangunnya beliau tampaknya senasib. Karena salah satu perjuangan kita ke depan adalah salah satunya anti kriminalisasi. Korban kriminalisasi kan bukan hanya beliau, bukan hanya Mas Anas, tapi banyak sekali korban-korban seperti itu, termasuk masyarakat jelata kan. Jadi kami punya concern di PKN ini salah satunya itu juga. Sehingga kami berharap pengalaman beliau itu bisa menjaga jangan sampai ada tokoh-tokoh anak bangsa yang kemudian menjadi target-target kriminalisasi hanya atas dasar kekuasaan. Tugasnya apa aja Pak nanti Pak Laks Pak? Beliau sama dengan Mas Anas nanti posisinya. Jadi posisi di bagian penentu arah partai ke depan. Pak, akan ada koalisi dengan partai lain Pak? Kita belum bicara koalisi karena sampai sekarang kan kita fokus ke partai masing-masing. Koalisi itu untuk apa? Koalisi kan untuk capres-cawapres. Sementara kan belum ada capres-cawapres sampai sekarang. Kami justru sedang melakukan uji materi ke MK terkait dengan tidak terlaksananya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ diatur bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu itu dilaksanakan. Kami sebagai partai politik peserta pemilu ternyata tidak bisa mengusung karena kami tidak punya suara sah, kami tidak punya kursi. Sementara pasal 222 Undang-Undang Pemilu hanya mengatur 2 syarat itu saja. Nah, kami sedang uji itu dulu. Kalau nanti itu ya mohon doanya itu berhasil, maka ada pintu baru lagi untuk putra-putri Nusantara yang ingin mengabdi di Republik ini lewat jalur partai politik peserta pemilu yang tidak menganut asas kursi dan suara sah. Siapa lagi Pak tokoh setelah Pak Laks ini Pak yang akan minta? Akan banyak, tapi perlahan-lahan saja, satu persatu. Tapi yang pasti lokomotif semua. Jadi lokomotif semua. Kalau di daerah kan banyak sekali Pak bergabung. Jadi dan ini menandakan bahwa ini kekuatan Nusantara ya. Tidak hanya istilahnya pecahan dari partai apa enggak. Ini murni adalah anak-anak bangsa yang bersatu dari berbagai elemen. Pak, ada penyambutan khusus dari PKN untuk Mas Anas nanti di bulan April. Soalnya kan sudah banyak billboard yang penyambutan untuk Mas Anas keluar. Masa billboard itu nyambut tuh? Nah itu kan banyak kreasi lah ya. Tapi prinsipnya yang namanya teman, sahabat ya. Ketika bisa keluar kan kita pasti bareng-bareng lah menyambutnya keluar kan gitu. Prinsipnya adalah ketika di Malaysia Anwar Ibrahim bisa bangkit kembali dengan kasus korupsi dan pedofilia yang diyakini itu juga bagian pada kriminalisasi di Malaysia, sehingga hari ini dengan partai barunya bisa menjadi Perdana Menteri, maka kami sangat yakini juga Mas Anas yang kami juga yakini korban kriminalisasi, dia akan bisa bangkit lagi dan meramaikan dinamika politik yang ada. Biar tidak itu saja kan itu. Biar jangan partai politik itu hanya sekedar diwariskan saja antara mama sama anaknya atau papa sama anaknya saja kan gitu. Perlulah ada ruang yang lain kan. Pak, ini soal baliho Pak Anas kan banyak sekali di dekat kediamannya Pak SBY. Apakah itu menakut-nakuti Demokrat dan SBY? Yang saya tahu sekretariat Demokrat ada di Jalan Proklamasi, bukan di sana ya. Jadi saya kira nggak ada kaitan. Orang ada juga di Jawa Timur, saya lihat juga. Saya dikirimi itu di Jawa Timur ada. Ya namanya teman-teman kan kreasi kan kita susah juga kan. Mas Anas temannya banyak sekali, tidak hanya di PKN.
di partai-partai lain, di ormas-ormas, di temennya beliau banyak sekali, sehingga kita nggak bisa menghalangi kreasi orang. Apalagi yang bayar mereka sendiri kan. Itu bukan dari PKN berarti Pak? Loh, kalau dari PKN kan kita isi logo, lengkapin semua kan, sekalian promosi kan. Buat Pak Alex boleh Pak